Kita akan belajar menggambar struktur Lewis. Jadi untuk langkah-langkah menggambar struktur Lewis itu adalah langkah 1, hitung semua elektron valensi. Langkah 2, gambarlah struktur kerangka molekul atau ion dengan menyusun atom-atom di sekitar atom pusat. Biasanya atom pusat itu yang jumlahnya 1. Langkah 3, gambarkan ikatan tunggal ke atom pusat. Langkah 4, hitung sisa elektron valensi. Langkah 5, letakkan elektron valensi yang tersisa sebagai PeB pada atom terminal, kecuali pada hidrogen. Kalau ada sisa, tempatkan pada atom pusat. Langkah 6, ubah PeB ke ikatan lengkap 2 atau 3 agar semua atom menjadi oktet. Kita ke contoh yang pertama, yaitu gambarkan struktur Lewis dari H2O. Untuk langkah pertama, hitung semua elektron valensi. H itu memiliki 1 elektron valensi, ada 2H, totalnya adalah 2. O memiliki 6 elektron valensi, ada 1O, totalnya adalah 6. Kita jumlahkan, ada 8 elektron valensi. Langkah kedua, gambarlah struktur kerangka molekul atau ion dengan menyusun atom-atom di sekitar atom pusat. Atom pusatnya adalah O sebagai atom pusat, H sebagai atom terminal. Jadi H itu tidak mungkin menjadi atom pusat. H sebagai atom pusat itu hanya ada pada H2, seperti itu. Kemudian untuk langkah yang ketiga, gambarkan ikatan tunggal ke atom pusat, seperti ini. Kemudian hitung sisa elektron valensi. Untuk langkah keempatnya, jadi satu ikatan tunggal itu memiliki 2 elektron. Jadi kalau ada 2 ikatan tunggal, berarti ada 4 elektron, sehingga elektron yang tersisa adalah 4. Langkah 5, letakkan elektron valensi yang tersisa sebagai PeB pada atom terminal, kecuali pada hidrogen. Di sini atom terminalnya adalah hidrogen, jadi kita tidak bisa meletakkan elektron valensi yang tersisa ini ke hidrogen atau H. Selanjutnya, kalau ada sisa, tempatkan pada atom pusat. Jadi kita letakkan elektron valensi yang tersisa ini ke atom pusat, yaitu ke O. Jadi satu PeB itu terdapat 2 elektron, sehingga kalau 2 PeB berarti 4 elektron, sehingga elektronnya habis. Kemudian kita cek masing-masing apakah sudah memenuhi aturan duplet dan oktet. Jadi H ini karena memiliki 1 ikatan tunggal berarti mengikuti aturan duplet, sedangkan O di sini memiliki 2 PeB dan 2 ikatan tunggal, berarti jumlahnya 8, sehingga sudah memenuhi aturan oktet. Jadi inilah struktur Lewis dari H2O. Contoh selanjutnya, gambarkan struktur Lewis dari CO2. Langkah pertama, hitung semua elektron valensi. C memiliki 4 elektron valensi, terdapat 1 C, sehingga totalnya adalah 4. O memiliki 6 elektron valensi, ada 2 O, sehingga totalnya ada 12. Kita jumlahkan, jadi terdapat 16 elektron. Langkah kedua, gambarlah struktur kerangka molekul atau ion dengan menyusun atom-atom di sekitar atom pusat. Atom pusatnya adalah C, dan O adalah atom terminal. Jadi C ini memiliki prioritas paling tinggi sebagai atom pusat, seperti itu. Kemudian yang langkah 3, gambarkan ikatan tunggal ke atom pusat, seperti ini. Ada 2 ikatan tunggal, C ke O, C ke O. Langkah 4, hitung sisa elektron valensi. Jadi satu ikatan tunggal itu terdapat 2 elektron, ada 2 ikatan tunggal, sehingga totalnya adalah 4 elektron, jadi berkurang 4, jadi 12 yang tersisa.
Langkah 5, letakkan elektron valensi yang tersisa sebagai PeP pada atom terminal. Atom terminalnya adalah O, jadi kita letakkan 12 elektron yang tersisa ini sebagai pasangan elektron bebas pada O. Jadi totalnya adalah 12 elektron sehingga habis elektronnya. Kemudian kita cek apakah sudah terpenuhi aturan oktet atau belum. Untuk O ini memiliki 3 PeP dan 1 ikatan tunggal sehingga totalnya adalah 8, jadi sudah oktet. Sedangkan C hanya memiliki 2 ikatan tunggal, jadi belum oktet. Kemudian kita ke langkah 6, ubah PeP ke ikatan rangkap 2 atau 3 agar semua atom menjadi oktet. Jadi kita pindahkan PeP dari O ini untuk membentuk ikatan rangkap dengan C sehingga menjadi seperti ini, sehingga baik C dan O sudah memenuhi aturan oktet. Selanjutnya gambarkan struktur Lewis untuk CO3 2-. CO3 2-. Langkah pertama, hitung semua elektron valensi. C memiliki 4 elektron valensi, ada 1 C sehingga totalnya 4. O memiliki 6 elektron valensi, totalnya 3 sehingga jumlah totalnya adalah 18. Kemudian terdapat muatan 2-. Untuk setiap muatan minus itu kita tambahkan 1 elektron, sehingga kalau ini 2- berarti kita tambahkan 2 elektron. Kita jumlahkan, yaitu totalnya adalah 24 elektron. Langkah kedua, gambarlah struktur kerangka molekul atau ion dengan menyusun atom-atom sekitar atom pusat. Atom pusatnya adalah C, atom terminalnya adalah O. Selanjutnya, gambarkan ikatan tunggal ke atom pusat seperti ini, dan hitung sisa elektron valensi. Jadi ada 3 ikatan tunggal, 1 ikatan tunggal itu terdapat 2 elektron sehingga jumlahnya adalah 6 elektron. Jadi berkurang 6 elektron, sisanya adalah 18 elektron. Langkah 5, letakkan elektron valensi yang tersisa sebagai PeP pada atom terminal. Kita letakkan 18 elektron yang tersisa ke O sebagai PeP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kemudian kita cek apakah atom C dan O sudah memenuhi aturan oktet. Atom O sudah memenuhi aturan oktet karena terdapat 3 PeP dan 1 ikatan tunggal sehingga totalnya 8. Sedangkan C baru memiliki 3 ikatan tunggal sehingga belum oktet. Maka kita ke langkah 6, ubah PeP ke ikatan rangkap 2 atau 3 agar semua atom menjadi oktet. Jadi 3O di sini itu sama, jadi kita bisa memilih salah satunya. Kita pilih PeP di sini untuk dijadikan oktet. Jadi akan menjadi seperti ini. Jadi ini adalah struktur Lewis dari CO3 2-. Berikutnya, gambarkan struktur Lewis dari CH4. Langkah yang pertama, hitung semua elektron valensi. C memiliki 4 elektron valensi, ada 1 C sehingga totalnya 4. H memiliki 1 elektron valensi, ada 4 H sehingga totalnya 4. Kita jumlahkan,
ada 8 elektron. Langkah kedua, gambarlah struktur kerangka molekul atau ion dengan menyusun atom-atom di sekitar atom pusat. Atom pusatnya adalah C, kemudian H sebagai atom terminal. Langkah 3, gambarkan ikatan tunggal ke atom pusat seperti ini. Kemudian hitung sisa elektron valensi. Jadi ada 4 ikatan tunggal, berarti sisanya adalah 0. Dan untuk struktur ini, H itu sudah memenuhi aturan duplet, sedangkan C sudah memenuhi aturan oktet. Jadi ini adalah struktur Lewis dari CH4.